Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat sehat. Sholawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita umat pengemban risalahnya. Ananda kelas 7 yang berbahagia, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kalian harus bersyukur kepada Allah karena sudah diterima di sekolah yang kalian impikan, yang kalian inginkan, SMP Negeri 2 Kota Serang. Oleh karena itu, kalian harus semangat dan giat untuk belajar di SMP Negeri 2 Kota Serang. Ananda kelas 7 yang sangat Ibu sayangi, pada kesempatan kali ini, Ibu ingin memaparkan sedikit materi tentang pendidikan karakter, di mana pada pembelajaran daring yang akan kalian jalani akan fokus kepada karakter peserta didik. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai materi tentang pendidikan karakter ini, Ibu akan memberikan 3 pertanyaan kepada kalian, di mana pertanyaan ini cukup dijawab di dalam hati, yang kemudian nanti akan dilaksanakan setelah kalian menjadi siswa dan belajar di SMP Negeri 2 Kota Serang. Dengarkan baik-baik ya pertanyaannya. Yang pertama, setelah kalian nanti menjadi siswa-siswi SMP Negeri 2 Kota Serang, bagaimana rasa cinta kalian kepada SMP Negeri 2 Kota Serang? Apa yang bisa kalian berikan untuk SMP Negeri 2 Kota Serang? Baik itu tentang kepercayaan diri kalian menjadi siswa, baik itu juga sebagai prestasi yang kalian raih nanti sampai kalian bisa menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 2 Kota Serang itu, apakah bisa di dalam hatimu tercatat atau tersimpan rasa cinta kalian kepada sekolahmu? Pertanyaan yang kedua, ketika sudah menjalani proses pembelajaran, apakah nanti kalian bisa menjadi siswa peserta didik yang bertanggung jawab? Bertanggung jawab dalam hal belajar, bertanggung jawab dalam mendapatkan nilai-nilai yang kalian peroleh, bertanggung jawab juga untuk merealisasikan, menerapkan hasil dari belajar kalian untuk kehidupan kalian semua. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana kepedulian kalian, rasa peduli kalian kepada keluarga, teman, guru-guru di sekolah, dan karyawan-karyawan yang berada di SMP Negeri 2 Kota Serang. Baiklah, kita mulai pemaparan pendidikan karakter. Pada kegiatan MPLS SMP Negeri 2 Kota Serang tahun pelajaran 2021-2022. Kita mulai dari pengertian. Pengertian pendidikan karakter sendiri dapat dipahami dari tiap-tiap katanya secara terpisah, yaitu pendidikan dan karakter. Pendidikan merupakan proses pembelajaran kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan manusia yang diteruskan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Sementara karakter merupakan akumulasi watak, sifat, dan kepribadian individu yang mengarah pada keyakinan dan kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pendidikan karakter adalah usaha yang terencana untuk membangun karakter individu agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang banyak. Dilihat dari pengertian pendidikan karakter tadi, maka
Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah memiliki fungsi. Fungsi utama pendidikan karakter di sekolah menurut Jubaidi dalam buku Desain Pendidikan Karakter menyebutkan 3 fungsi pendidikan karakter di sekolah. Ketiga fungsi tersebut adalah 1. Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Fungsi yang pertama ini menunjukkan agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani baik, berperilaku baik, dan berbudi luhur. Fungsi yang kedua adalah fungsi untuk penguatan dan perbaikan. Fungsi ini adalah untuk memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam mengembangkan potensi kelompok, instansi, atau masyarakat secara umum. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi penyaring, di mana pendidikan karakter digunakan agar masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri, dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter, dan budaya bangsa sendiri yang berbudi luhur. Selain memiliki fungsi, pendidikan karakter juga memiliki nilai-nilai. Lalu, nilai-nilai budaya bangsa yang berbudi luhur itu yang seperti apa? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan nilai-nilai pendidikan karakter sebagai prioritas pengembangan penguatan pendidikan karakter. Dan 5 karakter utama yang turut menentukan pentingnya pendidikan karakter, yaitu yang pertama religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, dan yang kelima adalah integritas. 5 karakter utama tadi bisa kalian ingat dengan cara menyingkat nilai tersebut menjadi renamagori: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Baiklah, kita bahas satu persatu dari nilai-nilai utama pendidikan karakter tersebut. Yang pertama adalah religius. Apa itu religius? Religius ini diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan lain. Ibu perlihatkan 3 gambar yang menunjukkan kegiatan religius. Gambar yang pertama adalah salat berjamaah yang dilaksanakan pada pagi hari, yaitu salat sunat duha. Selain salat sunat duha, peserta didik, guru-guru, dan karyawan sekolah lainnya melaksanakan juga salat duhur berjamaah yang dilaksanakan di lapangan dan juga di depan kelas ruang atas. Gambar yang kedua menunjukkan bagaimana peserta didik, guru-guru, dan karyawan melaksanakan kegiatan tadarus. Semuanya memegang Al-Quran dan membaca Quran dengan dipandu oleh guru agama ataupun dari Wakasek Humas. Gambar yang ketiga menunjukkan bagaimana siswa-siswa yang hafal Al-Quran itu bisa diapresiasi oleh peserta didik lainnya, dan peserta yang maju ke depan ini akan mendapatkan reward dari Bapak Kepala Sekolah dan juga dari guru-guru. Nah, kalian juga mungkin akan sama kalau keadaannya tidak pandemi seperti saat ini ya. Kalian bisa melaksanakan kegiatan ini bersama-sama, dan juga untuk yang hafal Al-Quran pasti kalian akan mendapatkan sesuatu yang berharga dari kepala sekolah, guru-guru, dan juga dari teman-teman semuanya. Ibu berharap pandemi ini segera selesai dan kita bisa melaksanakan bersama-sama. Kalaupun memang pandemi masih mengharuskan kalian belajar di rumah, maka kegiatan religius ini juga harus tetap dilaksanakan. Caranya adalah
kalian tetap melaksanakan ibadah kalian sesuai dengan ajarannya masing-masing, sesuai waktu yang ditentukan. Tetap melaksanakan ibadah kalian. Yang muslim harus salat tepat waktu, yang non-muslim juga sama, harus ibadah tetap dilaksanakan. Tadarusnya pun jangan ketinggalan, sehingga kalian akan selalu melaksanakan kegiatan ini dan mendapatkan pahala dari Yang Maha Kuasa. Nilai karakter yang kedua adalah nasionalis. Ditunjukkan melalui apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Gambar-gambar yang ditampilkan ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan upacara hari Senin dan upacara hari besar lainnya, seperti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Sumpah Pemuda, dan juga Hari PGRI. Pada gambar diperlihatkan bagaimana kompaknya guru-guru melaksanakan upacara tersebut. Nilai nasionalis bisa diperlihatkan juga pada kegiatan apresiasi budaya, keragaman budaya, suku, dan agama. Gambar-gambar ini menunjukkan bagaimana SMP Negeri 2 Kota Serang ikut serta dalam Pawai Budaya Kota Serang. Para peserta didik menggunakan pakaian adat Nusantara, juga pakaian khas dari SMP Negeri 2 Kota Serang, baik pakaian batiknya maupun pakaian khas lainnya. Gambar yang ketiga juga menunjukkan keikutsertaan SMP Negeri 2 Kota Serang dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dilaksanakan di Kota Serang. Panjang yang dibuat oleh peserta didik biasanya akan diberikan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial. Selain kegiatan Pawai Budaya Kota Serang, SMP Negeri 2 Kota Serang sering mengadakan pentas seni dan lomba seni budaya. Kegiatan pentas seni sebelum pandemi dilaksanakan setiap tahun. Bahkan kita bisa memanggil para tokoh-tokoh seni. Peserta kelas 7, 8, dan 9 bisa berapresiasi mengikuti perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan. Untuk gambar yang ketiga itu menunjukkan bagaimana keikutsertaan ekskul paduan suara mengikuti lomba seni budaya Kota Serang. Nilai karakter yang ketiga adalah mandiri. Yang seperti apa yang disebut dengan mandiri? Antara lain adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat, mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Gambar yang Ibu tampilkan ini pada waktu sebelum pandemi, di mana peserta didik belajar di kelas, dibantu oleh guru-guru, juga mereka bisa secara mandiri mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru. Sementara kegiatan mandiri selama pandemi bisa dilihat pada gambar berikut. Ada 2 orang kakak kelasmu yang sedang belajar di rumah. Mereka menggunakan pakaian lengkap karena memang sedang mengikuti ulangan. Ya, jadi mereka menggunakan pakaian seragam sekolah. Kalau untuk belajar biasa, biasanya menggunakan pakaian bebas. Tapi untuk kegiatan ulangan, baik itu ulangan tengah semester maupun ulangan akhir semester, para peserta didik harus menggunakan seragam sebagai bukti dari kehadiran mereka pada saat ulangan. Pembelajaran selama pandemi ini, kita tidak terlepas dari yang namanya handphone ataupun alat gadget yang lain. Yang Ibu pesankan kepada kalian semua adalah bijaksanalah dalam menggunakan handphone tersebut. Gunakan dengan sebaik-baiknya tanpa harus mendapatkan teguran dari Bapak Ibu guru. Selalu konsentrasi pada hal-hal yang positif. Jadi kalian harus bisa menyaring sendiri bagaimana pengaruh-pengaruh yang tidak baik jangan sampai bisa masuk dan kalian dapatkan dari handphone yang kalian miliki.
Selalu jujur kepada orang tua untuk bisa memperlihatkan handphone kalian, melihat isi dari handphone kalian tanpa harus ayah ibumu memaksa kalian untuk membuka handphone yang kalian miliki. Nilai karakter yang keempat adalah gotong royong. Diharapkan peserta didik menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif atau keikutsertaan, tolong-menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas. Gambar-gambar yang diperlihatkan menunjukkan bagaimana kepedulian, keikutsertaan SMP Negeri 2 Kota Serang dalam kegiatan-kegiatan yang memberikan bantuan kepada sesama. Pada peringatan ulang tahun SMP Negeri 2 Kota Serang, kita biasa memanggil masyarakat yang memerlukan bantuan dan mereka mendapatkan sedikit bantuan dari kita sebagai rasa solidaritas kita semua. Kegiatan gotong royong yang lainnya ditunjukkan bagaimana para anggota OSIS bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Mereka terlihat pada gambar di sini antusias dan selalu melaksanakan nilai-nilai gotong royong ini, dan mereka dengan ikhlas dan sukarela menyelesaikan seluruh tugas-tugasnya dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan gotong royong yang lainnya dilaksanakan oleh para anggota OSIS. Pada gambar ditunjukkan bagaimana kerjasama serta kepedulian dari para anggota OSIS itu dalam melaksanakan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 2 Kota Serang. Mereka bekerja sama dan ikhlas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga apa yang diharapkan oleh kita semua bisa berhasil. Nilai karakter gotong royong selama pandemi ini dapat kalian lakukan dengan cara membantu pekerjaan orang tua di rumah. Kalian harus punya kepedulian bagaimana melihat kesulitan orang tua dalam melakukan pekerjaan di rumah. Kalian bisa membantu, baik itu ayah ibumu, kakak atau adikmu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nilai karakter yang terakhir adalah integritas, meliputi sikap tanggung jawab, konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran, menghargai martabat individu, serta mampu menunjukkan keteladanan. Gambar-gambar yang ibu tunjukkan menunjukkan bagaimana tanggung jawab dan keteladanan yang diperlihatkan oleh kakak-kakak kelas kalian semua. Dimulai dari para anggota OSIS yang dengan penuh tanggung jawab mereka melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, baik kegiatan di luar sekolah maupun yang dilaksanakan di sekolah. Gambar lain menunjukkan bagaimana keteladanan dari para siswa yang meraih prestasi dalam bidang akademik sehingga mereka mendapatkan penghargaan dan reward dari sekolah. Nilai tanggung jawab dan keteladanan juga diperlihatkan oleh siswa-siswa atau peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler. Antara lain ada ekstrakurikuler seni. Di sini menunjukkan ada paduan suara dengan gitar duet yang mengikuti lomba band di Cilegon dan mendapatkan juara pertama. Kemudian ekskul futsal yang 3 tahun berturut-turut selalu menjagoi, merajai lomba-lomba antar SMP. LKBB dalam baris berbaris juga SMP 2 menjadi salah satu saingan terberat untuk SMP-SMP yang lain. 3 tahun berturut-turut pun dalam bidang seni FLSN SMP 2 selalu menjadi saingan berat untuk sekolah-sekolah yang lain. Untuk bidang solo vokal, vokal grup, duet gitar itu menjadi 3 besar dan selalu lolos ke tingkat provinsi. Gambar yang kedua itu menunjukkan pada masa pandemi. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, para peserta didik yang mengikuti lomba ini, mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan latihan sampai dengan perlombaan
dan mendapatkan prestasi yang sangat memuaskan. Di bidang olahraga pun sama. Untuk karate dan pencak silat, kita selalu menjadi juara sampai ke tingkat provinsi dan nasional. Yang Ibu harapkan dari nilai integritas ini, kalian bisa merencanakan di dalam hati bagaimana saya bisa memberikan terbaik untuk sekolah kalian yang kalian cintai. Apa yang bisa kalian berikan kepada sekolah yang bisa membanggakan diri sendiri, membanggakan orang tua, dan juga membanggakan sekolah kalian. Jangan karena pandemi akhirnya kalian tidak bisa berbuat apa-apa, tapi tunjukkan dengan satu prestasi yang membanggakan. Pembahasan selanjutnya adalah pendidikan karakter di sekolah. Berhasilnya pendidikan karakter di sekolah akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain naluri, kebiasaan, hereditas atau keturunan, dan lingkungan. Di sisi lain, penguatan pendidikan karakter melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas. Maka, sekolah sebagai bagian dari lingkungan memiliki peran penting dalam pendidikan karakter anak-anak. Di sekolah, pendidikan karakter dapat dibangun melalui kegiatan rutin sehari-hari maupun keteladanan dari guru. Penguatan pendidikan karakter di sekolah juga dapat diintegrasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler. Pada dasarnya, penguatan pendidikan karakter melibatkan literasi, atau olah pikir, etika dan spiritual atau olah hati, estetika atau olah rasa, dan kinestetik atau olahraga. Poin-poin ini menjadi perhatian kita dalam menjalankan pendidikan karakter di sekolah. Pada masa pandemi ini, pendidikan karakter di sekolah tidak akan berhasil tanpa bantuan dari keluarga dan orang tua, serta masyarakat juga. Bagaimanapun juga, guru harus dibantu oleh orang tua dalam pembimbingan atau penumbuhan karakter ini. Bagaimanapun juga, pendidikan karakter bisa berhasil karena adanya keteladanan dari keluarga juga, bukan hanya dari guru-guru saja. Pendidikan karakter akan berhasil melalui kegiatan pembiasaan di rumah. Meskipun pembelajaran melalui daring, guru-guru bisa melakukan pembiasaan lewat pembelajaran sehari-hari. Bagaimana supaya pendidikan karakter ini bisa tumbuh? Kita bahas yang terakhir, yaitu pendidikan karakter yang disertai dengan penumbuhan kemampuan 4C. Kita bahas pendidikan karakter menumbuhkan kemampuan 4C. Penguatan pendidikan karakter di sekolah harus dapat menumbuhkan karakter siswa untuk dapat berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan berkolaborasi, yang mampu bersaing di abad 21. Hal itu sesuai dengan 4 kompetensi yang harus dimiliki siswa di abad 21 yang disebut dengan 4C, yaitu 1. Critical thinking and problem solving, atau berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, creativity atau kreativitas. Yang ketiga, communication skills atau kemampuan berkomunikasi, dan ability to work collaboratively, kemampuan untuk bekerja sama. Kemampuan 4C dalam pendidikan karakter ini berhasil apabila para guru dan siswa bisa melaksanakan dalam proses pembelajaran daring di sekolah. Bagaimanapun juga, para guru harus mampu membawa siswa untuk dapat berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi yang disertakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Demikian uraian materi pendidikan karakter. Harapan Ibu, dengan pembelajaran jarak jauh yang akan kalian laksanakan nanti,
mudah-mudahan bisa menumbuhkan karakter pada peserta didik. Sebagai evaluasi, Ibu akan memberikan pertanyaan terakhir kepada kalian, di mana Ananda semua bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan jujur dan harus ditandatangani oleh orang tua pernyataan tersebut. Apabila hasilnya belum sesuai dengan harapan, Ananda bisa belajar bagaimana menumbuhkan karakter itu dengan cara pembiasaan di rumah, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di sekolah sehingga pembelajaran karakter itu bisa berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Terakhir, Ibu tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.